Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ini sedikit untuk ulasan pada malam hari ini tentang masalah wudu. Yang jelas kita ini orang Islam ya. Orang Islam ini pasti tahu wudu yang jelas. Ya nggak mungkin nggak tahu wudu. Namanya orang Islam, apalagi kayak sampai semua adalah orang-orang yang notabene ini adalah orang ibadah semua. Tapi dalam hal ini kita menyampaikan, mohon maaf sebelumnya, kita bagi pengertian ilmu ini bukan karena saya yang lebih tahu dan saya lebih baik daripada sampai semua. Jadi tidak ada unsur saya yang lebih hebat dan saya yang lebih baik. Kita sama-sama belajar. Jadi di sini nggak ada guru, nggak ada ustadz ataupun apalagi kiai. Guru kita adalah kitab Al-Quran atau hadis atau kitab-kitab yang ada di guru kita. Jadi nggak boleh kita mengatakan kita ini sama-sama manusia ya. Kalau saya punya kelebihan, Anda pun juga harus punya kelebihan. Saya punya kekurangan, saya pun juga harus ada kekurangan. Kalau dilihat dari segi kekurangan dan kelebihan, kita adalah sama. Jadi nggak ada istilah ustadz ada. Apalagi kiai, nggak bodi, Pak Sarto ya. Ya nggak bodi jadi kiai. Kayak gini kok potongan-potongan kiai, apalagi ustadz atau kiai nggak ada. Kita sama-sama, ya kan? Apakah saya seorang yang baik? Wah tidak. Apakah saya lebih baik dari sampean? Tidak. Bisa. Dan kenyataan saya lebih buruk atau lebih jelek daripada sampean. Tapi kalau kita ini menunggu jadi orang baik baru menyampaikan kebenaran, yang kita nggak jadi-jadi. Kapan baiknya manusia? Ya kita harus sampaikan kebenaran walaupun kita jadi siapapun. Nggak bisa. Oh ini kamu nanti memberikan kebaikan kepada orang lain harus jadi orang baik dulu. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Namanya orang harus baik dulu lah sampai di mana baiknya. Nah, apalagi umpama ya. Kita menyampaikan kebaikan itu harus jadi ustadz atau jadi kiai atau jadi guru. Nah, ini enggak jadi patokan. Jadi apapun kita berhak memberitakan suatu kebaikan. Jadi apapun, gitu. Kita harus berhak memberitakan kebaikan. Jadi apapun. Mama jadi petani ya berhak lah. Jadi pedagang ya berhak lah. Jadi apapun di dunia ini kita harus memberitakan kebaikan. Allah sudah bersabda ini di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Ajaklah, ya kan, kepada jalan-jalan Allah kebaikan istilahnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang baik dan bijaksana. Bil mau'izatil hasanati, dengan perkataan yang baik dan bijaksana. Ajaklah, ini hitopnya kepada semua manusia, tidak ditentukan kepada kiai, ustadz, guru atau siapapun, tidak ditentukan. Tapi ini sifatnya umum. Walaupun saya menjadi orang yang tidak baik, juga berhak untuk menyampaikan kebaikan. Mungkin saat ini saya lebih tahu dulu tentang ini, mungkin saja. Ini kan hanya kita menyampaikan. Tidak ada dasar untuk saya yang paling baik, tidak ada. Makanya kesempatan hari ini saya menyampaikan sedikit ulasan tentang wudhu. Pak Sarto ya sudah bisa wudhu, Pak Sarto ya pasti, ya pastilah itu. Ini sedikit kita bacakan ya tentang wudhu. Wudhu ini menghilangkan hadas kecil. Nawaitul wudhu'ah bagaimana Sarto? Dirafil dari asuri wartulillah ta'ala, ya itu berarti menghilangkan hadas kecil. Nah, hadas kecil adalah dosa-dosa kecil yang menempel pada diri kita dalam setiap hari. Mengapa kita sholat kita harus ada wudhu, wajib berwudhu. Sholatnya orang yang tidak wudhu ini tidak sah, wajib wudhu, gitu kan? Lah mengapa wudhu ini? Lah untuk mensucikan diri kita ya, mensucikan diri kita dari hadas kecil atau dosa yang kecil. Ini sedikit kita bacakan, ini dari kitab apa namanya itu, sok tahu aja lah ini, tapi nggak masalah, sok tahu daripada tidak sok tahu.
Ya, sok tahu nggak apa-apa. Namanya kitabnya Fathul Qorib. Ini waktu dulu pernah baca-baca kitab kayak gini. Gak apa-apa lah, mau jadi orang-orang tengah kayak gini, sok mengerti nggak apa-apa, ya kan? Sok mengerti aja, bukan orang mengerti, sok mengerti, nggak apa-apa. Walaupun sok mengerti wajib memberitakan kebaikan. Walaupun sok mengerti masalah sendiri saya nggak baik ya urusan hati Allah yang tahu. Hanya sini Fathul Wurudul Wudu'i kitab. Itu ada ini syaratnya wudhu ini. Nah, ya. Pertama harus niat. Intinya kita harus apa? Harus ada niat. Wudhu itu harus ada niat. Satu harus niat ya. Dua ghusul wajhi. Ghusul wajhi ini membasuh muka. Dan niat baru membasuh muka. Lah niatnya kapan? Niatnya itu di awal kita membasuh muka. Nawa itu niat ingsun ya kan? Niat ingsun, niat kita berwudhu menghilangkan hadas-hadas yang kecil karena Allah Ta'ala. Kalau dibahasakan Arab Mas Sarto paham nggak? Bagaimana sih nawaitul wudu'a dirafil hadasil fardu ya. Jadi kalau dibahasakan Indonesia, saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas yang kecil fardu karena Allah Ta'ala. Lah ini diucapkan dalam lisan, baru diniati dalam hati. Kalau niat itu di dalam hati, kalau ucapan itu di lisan kita. Sahnya di niat. Walaupun kita tidak berlafaz, tidak menjadi masalah. Yang penting ada niatan. Satu ghusul wajhi, satu adalah membasuh muka. Mengapa pertama kita membasuh muka? Bukan karena muka kita ini kotor atau bagaimana, tidak. Istilah membasuh ini menghilangkan dosa-dosa kecil yang menempel di dahi kita. Utamanya ada di mata dua ini. Mengapa mata dua dikatakan banyak dosanya? Karena pintu gerbang daripada nafsu manusia utamanya ada di mata dua. Ya Mas Sarto ya? Iya memang. Ada orang lewat, cewek cantik lewat, oh mata yang lihat ya. Dosa dari kecil lewat sini set. Sampai kalau lama-kelamaan bisa rabun ini. Kalau kelamaan nggak dibutuhin bisa rabun ini. Karena tertempel dosa kecil nggak kelihatan. Itu. Jadi dosa-dosa kecil yang lewat mata, lewat ucapan. Nah ini ucapan lagi. Kita gunjingin orang, kita nggak terasa ngerasanin orang, kita bagaimana mengolok-olok orang. Ini dosa kecil yang terletak dalam wajah, mata, mulut. Makanya diusap dengan dengan air wudhu supaya bersih dosa-dosa kecil kita. Di antara maksiatnya mata sama maksiatnya mulut itu kan di situ letaknya. Kemudian ada lagi pembahasan kedua adalah waghusul yadaini. Ini namanya ini membasuh dua tangan dari siku kanan sampai siku kiri. Lah mengapa kok tangan? Biasanya ini yang menindaklanjuti suatu kemaksiatan daripada yang serap oleh mata atau dikeluarkan oleh mulut, biasanya tangan ikut serta. Memang tangan ikut serta menjalankan misi daripada maksiatnya mata atau maksiatnya mulut. Memang itu otomatis, kayaknya nggak ada yang nyuruh, otomatis lah berbuat dosa itu tadi. Makanya dosa dari tangan ini diluntur. Ini bukan hanya sekedar ngusapin kasih air, tidak hanya supaya bersih, tidak. Nilai filosofinya itu adalah menghilangkan dosa-dosa kecil yang ada di tangan. Kemudian di tangan apa Pak Sarto? Ceritakan apa? Wa masul ba'diroji, membasuh setengah kepala, rambut ini dibasuh di sini. Mengapa harus dibasuh di sini? Ini karena diletak di level filosofinya, nilai letak pemikiran kita ada di sini. Sudah dilihat di mata atau diucapkan di mulut, kemudian diyakinkan dengan tangan, dirasakan di pikiran ini. Betapa montoknya, betapa aduhainya di pikiran. Akhirnya pikiran jauh melayang ke sana kemari ya Pak Sarto ya. Oh, seandainya. Di sini letaknya suatu dosa, ibarat ada di isi kepala kita. Akhirnya kita basuh supaya bersihlah pemikiran-pemikiran kita. Tuh. Kalau dari sini apa, Pak? Dari sini. Udunai ini.
Ini juga tempat maksiat juga banyak. Ya, orang bertengkar kita dengerin, kita dengerin ini udah bertengkar macam-macam ya baik. Nah, maksiat juga nguping daripada apa namanya kabar-kabar yang sekiranya ada asiknya. Ada apa ya nguping, mencari informasi baik itu sesuatu yang secara pribadi atau secara umum. Ada tetangga punya kejelekan didengarin. Ada apa bro? Ada apa? Ini maksiat kuping juga masuk di sini. Dosanya juga ada banyaknya. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa? Asal toh. Jadi jelai ini, sikil, kaki dua. Ini yang menindaklanjuti menjadi kesuksesan daripada maksiat kita, maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga, maksiat tangan. Ini yang menindaklanjuti bisa sampainya itu maksiat sebagai sempurnanya maksiat itu ada di kaki. Makanya dibasuh kaki, dosa-dosa kecil yang ada di kaki dibasuh. Umpamanya tuh ini kan ada sesuatu yang asik ini di sini nih. Nah, penasaran, pikirannya bermain penasaran bagaimana supaya kita nyampe kaki jalan. Jadi bener apa enggak dan sebagainya. Makanya kalau kita ini sholat kepada Allah, ini harus disucikan dulu. Dosa-dosa kecil atau hal-hal kecil daripada diri kita ini harus suci. Karena apa? Kita menghadap Allah harus suci lahir batinnya. Karena apa? Sholat ini kita yang interaksi ibadah langsung kepada Allah hanya ada di sholat. Yang langsung menghadapkan jiwa dan raga kita langsung menghadap kepada Allah ada hanya di sholat secara hakikatnya dan secara syariatnya. Ini tidak bisa sholat di batin, karena interaksi kepada Allah harus jiwa dan raga, tidak bisa di batin. Di batin diam begini, sholat tidak bisa. Kan tidak bisa, harus lahir dan batin menghadap kepada Allah. Ataupun wudhu aja secara batin diam, basuh muka, bayangan, tidak bisa, harus berinteraksi dengan syariat dan hakikatnya. Makanya kita ini berwudu harus tahu wudu itu apa sih, untuk apa sih, mengapa kok ada urutan begini, kok gak langsung begini ke kaki, wajah, tangan ke kaki lebih enak. Ngapain masih repot-repot ada di ini dibasuh, ada ini dibasuh. Jangan, kalau bisa jangan, gitu kan? Itu dosa di situ Pak Sabto. Ya kita juga berdosa, mungkin ya semuanya juga berdosa lah, ada gitu pasti ada. Makanya kita bersihkan ini semuanya. Makanya yang terpenting ini kita membersihkan pemikiran kita. Kita ini bisa apa, dengan berdiam diri juga bisa berdosa, berjalan juga berdosa, dan banyak berdosa karena akal dan pikiran kita. Maka wajib kita, fardu bagi kita untuk mensucikan bila kita menghadap diri pada Allah. Cek suci supaya suci. Ya, memang kekotoran pikiran itu pasti ada, nggak mungkin Mas Heru, Mas Siti, Pak Dinario, semuanya ini pasti ada dosa. Nggak mungkin tidak, apalagi saya. Waduh, kalau dihitung dosanya sampai sama saya lebih banyak sama saya ini. Bila dihitung secara hukum syariat, hakikat syariatnya lebih banyak dosa saya daripada sampean. Kok bisa? Karena lebih tahu hukum sebelumnya adalah saya. Saya mengutuk hukum banyak-banyak. Kalau sampean melanggar dosa karena tidak tahu, Anda akan dimaksud dosanya. Anda tidak mengetahui dasar hukum, Anda berbuat dosa secara syariat, tapi Anda tidak tahu karena itu perbuatan dosa secara syariat, Anda tidak dihukum dosa. Tapi kalau sudah tahu hukum seperti saya, melakukan dosa, wah ini double dosanya. Makanya jadi ustadz, ya kan, jangan sombong, dosanya lebih besar daripada umatnya bila tidak bisa mengerjakan ilmunya. Nggak enak jadi ustadz, apalagi jadi kiai, berat itu. Makanya dulu saya jadi ustadz itu pray aja, enak jadi kayak gini aja. Ini enak aja karena jadi manusia biasa, nggak lebih. Hanya perbedaan saya lebih tahu dulu hukumnya, Anda akhir. Nggak enaknya saya ini dosa saya lebih besar daripada sampean karena saya lebih tahu hukum dulu. Ini makanya orang ngomong itu enak kalau ngomong ngerjain ini yang angel, yang sulit, susah. Mending, makanya ada suatu kitab mengatakan seorang ulama, seorang pemuka agama ini kalau masuk surga belakang sendiri, umatnya yang dulu. Ini kalau masuk neraka ulamanya yang duluan, umatnya belakang. Nah, ini nggak enaknya, nggak enak sama sekali. Maka jadi ulama nggak ada enaknya.
Kayak kalau ada orang yang ingin jadi kiai, ingin jadi ustadz, sampai dikejar bagaimana caranya, ini kekonyolan. Sudahlah, ustadz kiai ini yang memanggil, dia adalah masyarakat yang ditunjuk langsung hatinya masyarakat oleh Allah. Masyarakat itu adalah ustadz, itu adalah kiai. Yang menggerakkan hati manusia adalah Allah, langsung menunjukkan si A, si B adalah seorang kiai, adalah seorang ustadz. Bukan seorang ustadz mengangkat dirinya sendiri menjadi ustadz dan kiai. Ustadz bintang 5, itu membuat bendera Islam dengan pangkat Ustadz bintang 5. Ada juga, ada itu. Kalau nggak dipanggil Ustadz ngamuk. Oh, ini orang nggak tahu ini Ustadz. Saya banyak. Ada juga. Jadi kalau kiai ngomong, suruh imam tahlilan nggak mau. Biasanya dipanggil kiai baru ada orang masyarakat. Bro, tolong imam tahlil, ngamuk. Ini orang nggak tahu, nggak sopan, saya dia dipanggil bro, kau usah tahlil gitu. Ada juga yang konyol. Makanya kita ini menjadi manusia, yang penting kita tahu hukum, sedikit banyak tahu kebaikan, kasihlah tahu kebaikan kepada siapapun. Jangan menunggu kita jadi seorang guru, ustadz ataupun kiai. Enak aja nyampein, nggak ada beban. Namanya sama-sama manusia, kok punya beban? Nggak ada. Yang penting sampaikan. Masalah dipakai nggak dipakai urusan belakang. Kadang-kadang konyol, ada ustadz juga kiai, oknum ya, oknum kiai, oknum ustadz, oknum guru, murid santrinya nggak nurut sama pak ustadz kiai yang ngamuk. Ustadz kiai dan pendakwa itu hanya berhak menyampaikan ila sabili, gitu loh. Nggak berhak memaksa, nggak boleh. Kamu harus ikut aturan ini, kamu harus ikut saya. Kalau nggak ikut saya, kamu kafir, kamu murtad dan sebagainya. Jangan, manusia punya hak asasi sendiri-sendiri. Gusti Allah saja itu nggak memaksakan kok pada manusia. Masa umpamanya memaksakan? Ya janganlah. Nah, itu sedikit penjabaran lagi. Ini pesan pada saudara juga sendiri. Dalam kesempatan kayak begini, dunia akhirat begini, banyak modus operandi daripada manusia. Orang mencari rezeki, mencari apa penghasilan, banyak jalannya. Tidak hanya satu jalan. Yang baik buruk dikerjakan asalkan dapat uang. Memang benar al-malu malikud dunya. Jadi duit niki rojo ning dunya niku nyata. Duwe ilmu nggak ada ilmu, punya ilmu segudang tingginya, segudang ilmunya, tapi nggak punya uang melarat, nggak ada, itu susah. Nah, itu susah. Ini zaman sekarang ilmunya bagus, tingkalannya pun bagus. Pak Sarto ini ya, Pak Sarto ini bagus. Dikit permisi ya bang, minta rokoknya. Iya kan? Maaf bang, minta rokoknya, kan sopan toh. Maaf bang, ini payungnya siapa? Saking takutnya dia ini ilmunya bagus. Saya sendiri nggak bisa ngelakuin Pak Sarto. Tapi berhubung Pak Sarto nggak kaya, ya jadilah Pak Sarto biasa. Itu. Pak Sarto ini kaya raya, punya helikopter, tetap disanjung orang. Itu. Lain Mas Kujing, ya kan Mas Kujing orangnya kaya walaupun bodoh, orangnya kaya ngomong salah tetap bener. Karena apa kaya gitu umpamanya. Zaman itu yang kaya punya mobil banyak, walaupun ngomongnya salah diikuti oleh masyarakat. Pak Sarto yang pengertian bagus tapi melarat, nggak direken sama masyarakat, dirukan. Banyak orang melihat sekarang figur seorang ustadz motornya jelek, nggak ada pamornya, nggak ada wibawanya. Ustadz kok ngontel, ya nggak ada wibawanya, nggak ada itali sama teman-temannya, nggak direken, ya. Nggak diherokan, ustadznya melarat itu. Tapi kalau saya pakai mobil Fortuner, walaupun goblok ustadznya, ciumin tangan ustadz dan sebagainya. Karena sekarang ini orang banyak melihat figur, tidak melihat dari para pengertiannya. Tapi kalau bagi kita jamaatul ngamprak ini masa bodoh dengan itu. Orang mau lonte nyampein kebenaran silakan. Bajingan mau nyampein kebenaran monggo. Pemabuk nyampein kebenaran monggo silakan, kita terima. Walaupun dari manapun itu kebenaran tetap benar, harus kita menerimanya. Dari Pak Ustadz, Pak Yai, Pak Brindoro, Pak siapapun kalau nyampein jelek kan ya maaf saja, jangan dipakai. Itu putih-putih keluar dari tuburnya ayam, ambil, dibuat jamu enak rasanya. Putih-putih keluar dari tuburnya Pak Ustadz, maaf, jangan diambil, najis, berpenyakitan. Ya itulah ibaratnya. Jadi kita harus sedikit banyak, kita sebagai masyarakat harus sedikit agak cerdas lah, supaya nggak dibodoh-bodohin.
Dumonya itu mereka dibodoh-bodoh sama orang-orang umum tadi. Makanya tentang wudhu kita banyaklah dosa-dosa kecil daripada kita yang menghingap di dalam pikiran, di dalam di mata, di mulut, di lisan dan sebagainya. Apalagi seperti saya menyampaikan ini dan itu banyak terpelesetnya. Jangan dianggap itu benar semua. Kalau kitab dan Al-Quran yakin, Al-Quran dan kitab ini yakin benarnya, tapi yang menyampaikan belum tentu benarnya. Jadi makanya guru kita yang tidak bisa berubah pasti kebenarannya adalah Al-Quran dan hadisnya. Kalau manusianya ya gampang error manusianya. Makanya jangan sekali-kali kita ini menganggap diri kita paling benar. Kita ini manusia yang paling salah, itu aja. Kebenaran itu milik Allah, tidak ada milik siapa-siapa. Tuh ya, ini sedikit untuk penjelasan wudhu. Insya Allah besok disambung lagi. Insya Allah tentang wudhu, sholat dan sebagainya sebagai pemahaman itu supaya kita betul-betul memahaminya. Kalau di lain waktu kita sambung lagi. Nah ini yang terakhir, semua yang sampaikan bila ada kebenarannya itu dari Allah semata, bukan dari saya. Bila ada kesalahan itu murni dari saya sendiri, gitu kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.